Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Divayanti Nurul Rizal dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknik analisis data etnometodologi. Bagi kalian yang tertarik dengan penelitian sosial, video ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana etnometodologi digunakan untuk memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa etnometodologi penting? Kita sering berinteraksi dengan orang lain setiap hari tanpa benar-benar menyadari ada aturan sosial yang mengatur cara kita berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi. Tapi bagaimana aturan ini terbentuk? Bagaimana kita tahu kapan harus berbicara atau kapan harus diam? Nah, di sini etnometodologi memainkan peran penting. Pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana orang-orang dalam kehidupan sehari-hari menciptakan dan menafsirkan realitas sosial mereka sendiri. Saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai karena setiap bagian akan memberikan wawasan penting terhadap cara memahami kehidupan sosial dengan perspektif yang lebih dalam. Tujuan dan manfaat video ini ditujukan untuk mahasiswa, peneliti sosial, dosen, serta siapa saja yang ingin memahami metode penelitian sosial dengan pendekatan etnometodologi. Setelah menonton video ini, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode ini bekerja dan bagaimana cara menggunakannya dalam penelitian. Etnometodologi adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada cara individu dalam masyarakat membuat, membangun, dan mempertahankan makna serta struktur sosial dalam interaksi sehari-hari mereka. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Charlotte Garfinkel pada awal 1960-an dan menjadi salah satu ahli penting dalam sosiologi, khususnya dalam memahami bagaimana kenyataan sosial atau dunia sosial tercipta melalui tindakan-tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang etnometodologi. Etnometodologi muncul sebagai reaksi terhadap tradisi analisis sosial yang lebih berstruktural dan makro dalam sosiologi, yang seringkali fokus pada norma-norma sosial, institusi, atau aturan yang lebih besar yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sosiologi klasik sering menganalisis masyarakat dalam hal besar seperti kelas sosial, ekonomi, atau struktur kekuasaan. Sebaiknya etnometodologi berfokus pada cara individu dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kenyataan sosial mereka sendiri melalui praktik sosial. Etnometodologi berusaha mengungkapkan bagaimana orang-orang mengorganisasi dan memahami tindakan mereka, serta bagaimana mereka bekerja dengan pemahaman bersama yang tampaknya tidak terucap atau tidak terlihat, tetapi sebenarnya menjadi dasar dari interaksi sosial yang teratur. Salah satu pandangan utama dalam etnometodologi adalah bahwa individu bukanlah penerima pasif dari struktur sosial atau norma, melainkan mereka secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan struktur dan aturan sosial tersebut dalam interaksi mereka. Penelitian dan tujuan etnometodologi. Secara etimologi, kata etnometodologi berasal dari dua kata, etno yang berarti budaya atau praktik, dan metodologi yang merujuk pada metode atau cara untuk mengetahui sesuatu. Jadi, etnometodologi dapat dipahami sebagai studi tentang metode atau cara-cara orang dalam menciptakan makna sosial memahami dunia mereka. Salah satu tujuan utama etnometodologi adalah untuk mengungkapkan bagaimana individu menggunakan metode atau cara-cara sosial untuk membuat dunia mereka dapat dipahami dan terorganisir. Dengan kata lain, etnometodologi mencoba memahami bagaimana orang-orang menggunakan berbagai prosedur atau cara yang tampaknya biasa dan tak terucap untuk mengorganisasi kehidupan sosial mereka.
misalnya bagaimana orang mematuhi norma sosial, memahami makna kata-kata, dan saling berinteraksi tanpa harus menyadari atau mengartikulasikan aturan yang mendasari perilaku mereka. Prinsip dasar etnometodologi. Beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dari etnometodologi antara lain: 1. Interaksi sebagai konstruksi sosial. Etnometodologi menekankan bahwa interaksi sosial adalah proses konstruksi aktif di mana individu mengembangkan dan mengatur makna sosial bersama. Artinya, makna sosial tidak sudah ada sebelumnya, melainkan dibangun secara dinamis dalam setiap interaksi. Misalnya dalam percakapan, individu tidak hanya berbicara untuk menyampaikan informasi, tetapi mereka juga secara aktif menciptakan pemahaman bersama dengan orang lain. Yang kedua, makna sosial yang tak tertulis. Etnometodologi percaya bahwa banyak norma sosial dan aturan yang ada di masyarakat tidak tertulis atau eksplisit. Individu seringkali tidak perlu menyebutkan atau mendiskusikan aturan sosial tersebut secara terang-terangan karena mereka sudah memahaminya melalui interaksi yang rutin. Hal ini mencakup hal-hal yang dianggap biasa seperti cara berperilaku dalam situasi sosial tertentu, pengertian tentang waktu, atau bahkan cara menyapa seseorang. 3. Pentingnya konteks sosial. Dalam etnometodologi, konteks sosial sangat penting. Individu tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi mereka juga menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan konteks situasi sosial saat itu. Misalnya, cara seseorang berbicara dengan teman dekat akan berbeda dengan cara berbicara di lingkungan profesional atau di depan atasan. Yang keempat, keteraturan sosial yang dinamis. Etnometodologi menyoroti bahwa keteraturan sosial bukanlah sesuatu yang sudah tetap atau terstruktur sebelumnya, melainkan sesuatu yang diproduksi melalui interaksi sosial yang terus-menerus. Keteraturan sosial dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindak tanduk pembicaraan dan bahkan penyesuaian yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sebagai contoh, percakapan yang terjadi di ruang publik seringkali melibatkan cara-cara untuk menghindari konflik dan menciptakan pemahaman bersama. Yang kelima, ada analisis perilaku sehari-hari. Etnometodologi lebih tertarik pada perilaku yang tampak biasa atau tidak menarik. Hal ini termasuk aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang tampaknya tidak penting, tetapi sebenarnya sangat penting untuk memahami bagaimana struktur sosial tercipta. Misalnya berbicara tentang topik sehari-hari dengan teman atau anggota keluarga, cara seseorang mengatur jarak fisik dalam berbicara, atau bagaimana orang saling memberi tanda persetujuan atau penolakan dalam percakapan. Teknik-teknik dalam etnometodologi. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian etnometodologi untuk mempelajari bagaimana orang membangun makna dan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa teknik utama etnometodologi meliputi 1. Bracing experiments. Eksperimen pelanggaran. Teknik ini melibatkan pelanggaran norma sosial secara sengaja untuk melihat bagaimana orang bereaksi terhadap tindak kewajaran tersebut. Tujuan eksperimen ini adalah untuk memancing reaksi orang terhadap pelanggaran norma yang tidak terlihat atau tak tertulis. Misalnya, seseorang mungkin sengaja melanggar aturan seperti tidak memberi salam atau memasuki ruang yang biasanya hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu. Reaksi orang lain terhadap pelanggaran ini akan mengungkapkan bagaimana mereka memelihara keteraturan sosial dan norma-norma tidak terlihat. Yang kedua, ada analisis talk in interaction. Percakapan dalam interaction
Teknik ini berfokus pada analisis percakapan dan interaksi verbal. Penelitian menganalisis bagaimana makna dibangun dalam percakapan, bagaimana orang-orang menggunakan kata, ungkapan, dan isyarat lainnya untuk menciptakan pengertian bersama. Etnometodologi tertarik pada cara-cara yang dibangun oleh individu untuk saling berkoordinasi dalam menjaga kelangsungan percakapan, termasuk penggunaan jeda, penegasan, dan pengalihan topik. 3. Penyelidikan terhadap struktur sosial tak terlihat. Etnometodologi juga meneliti bagaimana struktur sosial yang tidak terlihat seperti norma dan aturan sosial beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meskipun tidak ada aturan eksplisit tentang jarak pribadi, ada norma sosial yang diikuti orang dalam berinteraksi secara fisik, seperti tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh saat berbicara dengan orang lain. Yang keempat, fokus pada konteks sosial dan peraturan. Dalam etnometodologi sangat penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dalam menganalisis perilaku individu. Setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh setting atau pengaturan di mana interaksi itu terjadi, apakah itu di tempat kerja, di rumah, atau di ruang publik. Pengaturan ini memberikan aturan dan harapan tertentu yang harus diikuti oleh individu dalam berinteraksi. Yang kelima, ada analisis praktik sehari-hari. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap aktivitas dan praktik sehari-hari yang tampaknya tidak penting namun mengandung makna sosial yang mendalam. Peneliti etnometodologi tertarik untuk mengungkapkan cara-cara orang mengatur kehidupan mereka dan menciptakan realitas sosial melalui tindakan-tindakan rutin seperti cara berpakaian, berinteraksi dengan orang lain, atau mematuhi kebiasaan-kebiasaan sosial lainnya. Praktik sehari-hari yang tampaknya tidak penting namun mengandung makna sosial yang mendalam. Peneliti etnometodologi tertarik untuk mengungkapkan cara-cara orang mengatur kehidupan mereka dan menciptakan realitas sosial melalui tindakan-tindakan rutin seperti cara berpakaian, berinteraksi dengan orang lain, atau mematuhi kebiasaan-kebiasaan sosial lainnya. Penerapan etnometodologi dalam kehidupan nyata. Etnometodologi telah memberikan banyak kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana struktur sosial menciptakan dan mempertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dapat dilihat dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi pendidikan, menganalisis bagaimana aturan dan norma sosial terbentuk dalam ruang kelas, bagaimana guru dan siswa berinteraksi, serta bagaimana makna pendidikan dibangun dalam percakapan dan interaksi sehari-hari. Selanjutnya ada analisis percakapan dalam psikoterapi, memahami bagaimana terapis dan klien berinteraksi dalam sesi terapi dan bagaimana makna dan pemahaman dibangun melalui percakapan. Selanjutnya ada penelitian media dan komunikasi, meneliti bagaimana media massa membangun realitas sosial melalui bahasa, gambar, dan simbol yang digunakan dalam program-program televisi, film, atau iklan. Selanjutnya penyajian temuan dalam etnometodologi. Dalam penelitian etnometodologi, penyajian temuan berbeda dari penelitian kualitatif lainnya karena fokusnya bukan hanya pada hasil atau pola sosial yang ditemukan, tetapi juga pada bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, penyajian
temuan dalam etnometodologi harus menggambarkan proses sosial secara rinci dengan dokumentasikan bagaimana aturan sosial diterapkan dalam praktik nyata. Berikut ada beberapa cara utama dalam penyajian temuan dalam penelitian etnometodologi. 1. Deskripsi naratif yang mendalam. Temuan dalam etnometodologi sering disajikan dalam bentuk narasi yang kaya dan rinci untuk menggambarkan bagaimana individu menjalankan aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Narasi ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu interaksi berlangsung dengan cara tertentu. Peneliti perlu menyajikan deskripsi yang mencerminkan perspektif dalam memahami dunia sosial mereka. Sebagai contoh dalam penelitian tentang interaksi antara pelanggan dan kasir di minimarket, penyajian temuan bisa berupa deskripsi tentang bagaimana pelanggan mematuhi atau melanggar norma antara, serta bagaimana kasir menggunakan bahasa dan ekspresi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, ada transkrip dan analisis percakapan. Karena etnometodologi selalu menggunakan analisis percakapan, maka transkrip interaksi sosial menjadi bagian penting dalam penyajian temuan. Transkrip harus mencerminkan bagaimana individu menggunakan bahasa, intonasi, dan jeda dalam percakapan untuk menciptakan makna. Dalam penyajian temuan, peneliti biasanya menampilkan transkrip interaksi dengan anotasi yang menunjukkan pola dalam komunikasi seperti pergantian giliran berbicara dan penggunaan ekspresi nonverbal. Contoh penyajian transkrip: pelanggan, "Bah, ini ada diskon kan?" Kasir, "Iya, kalau pakai kartu anggota ada kartunya." Pelanggan, "Oh, nggak ada, berarti harga normal ya?" Kasir, "Iya, betul." Analisis dari transkrip ini bisa mengungkapkan bagaimana norma komunikasi dalam transaksi bisnis diterapkan. Misalnya bagaimana kasir mengikuti skrip standar dalam melayani pelanggan dan bagaimana pelanggan menyesuaikan strategi komunikasi mereka berdasarkan informasi yang diberikan oleh kasir. Yang ketiga, ada eksperimen pelanggaran dan respon sosial. Jika penelitian menggunakan eksperimen pelanggaran, maka penyajian temuan harus menunjukkan bagaimana individu merespon terhadap pelanggaran aturan sosial. Peneliti dapat menyajikan temuan dalam bentuk tabel atau deskripsi mengenai reaksi partisipan ketika norma sosial dilanggar. Bisa juga disertai kutipan langsung dari percakapan atau observasi untuk menunjukkan bagaimana individu berusaha mengembalikan keteraturan sosial. Misalnya, jika peneliti berdiri membelakangi pintu lift, bukan menghadap ke depan, temuan bisa disajikan dengan mencatat ekspresi wajah, komentar, atau tindakan orang lain dalam lift. Yang keempat, dokumentasi visual dan catatan lapangan. Dalam beberapa penelitian etnometodologi, penyajian temuan dapat didukung dengan dokumentasi visual seperti foto atau rekaman video dari interaksi sosial yang diamati. Gambaran atau cuplikan dari rekaman interaksi dapat digunakan untuk menunjukkan detail ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau aspek lain dari komunikasi nonverbal yang tidak dapat ditangkap hanya dengan transkrip teks. Catatan lapangan juga dapat disajikan dalam bentuk kutipan dari jurnal penelitian yang mencerminkan pengalaman langsung penelitian saat mengamati interaksi sosial. Sebagai contoh, jika penelitian dilakukan di pasar tradisional, dokumentasi visual bisa berupa foto bagaimana pembeli dan penjual menegosiasikan harga, serta bagaimana bahasa tubuh mereka mencerminkan hubungan sosial dalam transaksi. Yang kelima, ada penyajian dalam bentuk kategorisasi kontekstual.
Walaupun etnometodologi tidak berfokus pada pengelompokan data ke dalam tema tertentu seperti dalam analisis kualitatif lainnya, beberapa penelitian tetap menggunakan kategorisasi berdasarkan konteks sosial yang muncul. Penyajian temuan dapat disusun berdasarkan situasi tertentu seperti interaksi di tempat kerja, di ruang publik, atau dalam lingkungan keluarga. Hal ini membantu pembaca memahami bagaimana aturan sosial diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda. Misalnya dalam penelitian tentang penggunaan bahasa dalam kelompok remaja, penyajian temuan bisa dibagi menjadi 1. Bahasa dalam interaksi antar teman, 2. Bahasa dalam interaksi dengan orang tua atau guru, 3. Bahasa dalam situasi formal dan informal. Masing-masing bagian berisi deskripsi dan transkrip percakapan yang menunjukkan bagaimana aturan sosial dalam penggunaan bahasa berupa ketergantungan pada situasi. Nah, kesimpulannya, penyajian temuan dalam etnometodologi harus menunjukkan bagaimana individu membangun dan mempertahankan keteraturan sosial dalam interaksi mereka sehari-hari. Teknik penyajian dan yang umum meliputi deskripsi naratif yang mendalam, transkrip percakapan, hasil eksperimen pelanggaran, dokumen visual, serta kategorisasi kontekstual. Dengan menyajikan temuan secara rinci dan kontekstual, peneliti etnometodologi dapat memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana aturan sosial yang tidak disadari tetapi dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang teknik analisis data dalam metodologi. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Nah, ini merupakan pembahasan terkait teknik analisis data metode etnometodologi. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah sudi menonton video saya sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.